Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kula nyuwun sekawan enten. Nggih, sedotane boten usah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus iman Islam yang harus selalu kita jaga dan harus selalu kita iringi dengan ketakwaan. Dan bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada amal solih yang lebih baik kecuali di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, bahkan berperang di jalan Allah pun tidak ya Rasul. Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah, perang pun juga tidak lebih utama daripada beramal di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, ada seorang laki-laki yang keluar membawa harta dan jiwanya semuanya, walam yarji' bidzalika syai'an, dan dia tidak pulang kecuali tinggal nama. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan bingung yang terbaik itu 10 terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah, maka para ulama memberikan jalan tengah. 10 akhir Ramadan itu terbaik di malam harinya karena ada Lailatul Qadar. 10 awal Dzulhijjah itu terbaik di siang harinya karena ada Yaumu Arafah dan ada ibadah kurban. Kemudian ketika jenengan juga bingung ibadahnya apa pas 10 awal Dzulhijjah, maka apa yang jenengan lakukan di 10 akhir Ramadan jenengan pindahkan di 10 awal Dzulhijjah. Cuman bedanya 10 akhir Ramadan jenengan mengusahakan melek bar maghrib tekan subuh, tapi kalau kemudian 10 awal Dzulhijjah panjenengan meleknya bar subuh tekan maghrib. Karena lebih utamanya di siang hari. Berarti puasa Mas, nggih, ulama merumuskan adanya puasa awal Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 8, tanggal 9 juga puasa hari Arafah, tanggal 10 gak boleh puasa karena ada Idul Adha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita sebenarnya akidah, tapi saya ingin membawakan kurban karena di banyak masjid itu ada cerita tentang kurban yang harusnya itu tidak terjadi di masjid-masjid tersebut. Makanya saya coba bawakan, mudah-mudahan nanti ada hal-hal yang perlu di-sharing, sehingga harapannya mulai tahun ini dan ke depan kurban di tempat kita ini itu kurban yang benar-benar di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak mau menerima kurban kalian, dalam artian tidak meminta dagingnya, tidak meminta darahnya, tapi yang Allah inginkan dari kurban itu ketakwaannya. Dan takwa itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah. Dan cahaya dari Allah itu adalah ilmu, dan ilmu itu didapatkan di majelis ilmu yang ada di masjid, yang di dalamnya dibacakan Quran dan Sunnah. Makanya kurban itu harus di atas takwa alias harus di atas ilmu. Nah, ini saya sebutkan pondasi-pondasi ketakwaan dalam berkurban. Yang pertama, seorang muslim dalam berkurban tidak boleh pelit. Artinya ketika seorang muslim itu punya kemampuan, kemudian kok nggak mau kurban, Nabi SAW menyindir orang seperti itu dengan mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan, kelonggaran, tapi kok nggak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Musola itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tempat sholat secara makna kalimat, tapi secara istilah naik musola dalam bahasa Indonesia itu masjid kecil yang tidak digunakan untuk Jumatan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, musola itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat id, karena memang sholat idnya Nabi SAW itu di tanah yang lapang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengkonfirmasi firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sehingga orang yang sholat harusnya berkurban, orang yang berkurban harusnya sholat. Makanya nanti ada orang yang bertanya kepada ulama, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ulama itu menjawab, puasanya sah menggugurkan kewajibannya, tapi pahalanya nggak ada. Makanya orang yang berkurban tapi nggak sholat, maka pahala kurbannya nggak ada, tapi kurbannya sah. Sehingga ketika jenengan patungan orang 7, salah satunya orang nggak sholat, maka kurbannya tetap sah, walaupun orang yang ketujuh yang nggak sholat nggak dapat pahala. Makanya jenengan kalau tahu
tahu ada orang nggak sholat kok kurban, mangkandani sholat atau ben ora sio-sio lemu kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kok kita kemudian diminta untuk berkurban? Allah menyebutkan pada ayat 107, wafadainahu bidzibhin adzim, gak boleh pelit karena engkau tak ganti dengan yang lebih gede. Kemudian dalam Quran surat Saba ayat 39, wa anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, apapun yang kamu nafkahkan di jalan Allah akan ditukar, wa huwa khairur raziqin, dan Allah maha baik dalam menggantinya, karena Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi akan diganti lebih gede dan lebih baik. Kan kadang enten gede tur ora apik gitu. Misal ya, pisang cilik dijoli pisang gede ning bosok, mending sing cilik mboten bosok kan ngoten. Nah, ini sudah diganti lebih gede lebih baik. Dan kemudian disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 245, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Jadi udah diganti lebih gede, lebih baik, dan berlipat-lipat kali. Masya Allah. Jadi dengan pun lo tanglet ya suaranya pinten 83 lah. Kalau setengah emang dari ngenter. Sok-sok mungkin nanti menghadap Allah sok dhisik kula ya. Menengan nggih enten tunggaling ngeten iki mriki yang 80-an. Napa enten? Yang 80-an enten sanes jenengan. Wonten enten namung setunggal longko piyai ngeten iki. Ten teras niku enten piyai niku tangleti sapa pinten Mbah? Nggih biyen 102, sakniki gandeng kula pun ngisi ten muka bola-bali sakniki pun 110 sakniki. Oh nggih, sok dhisik kula ya. Lha Pak Budi malahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngoten nggih. Jadi kita tidak boleh pelit, kenapa? Karena akan diganti, gantinya lebih baik, lebih gede. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, anfik ya ibnu Adam unfik alaik infaqo. Cara nek dikontekkan kurban no. Tak balas. Dan Allah menyakitkan itu dalam ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tuh tidak akan pernah ingkar janji. Jadi takwa yang pertama seorang muslim yang beriman harusnya tidak pelit, diusahakan. Sampai dulu tuh ada ulama niku muter golek utangan. Akhirnya bareng untuk utangan nuntun onta. Jadi korbannya buatan wedhus, ontak sendiri. Terus temannya ngelurui, mau kita muter boleh utangan. Saya kira muter gawa ontok, gawa korban. Nah ngomong, soalnya ada keutamaan besar. Nah keutamaan besar itu apa? Nanti dalam riwayat Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi itu bulunya, kukunya, tanduknya, bahkan darahnya akan menjadi saksi buat kebaikan jenengan yang pernah ada di muka bumi. Enten sing nate ngitung kulune wedhus. Dereng enten toh. Makanya sebanyak itu Allah akan menjadikan semua itu saksi buat panjenengan kalau mau berkorban. Pramila jangan pernah pelit. Nek mampu, nek enggak mampu silakan. Tapi nek mampu kok pelit, untuk bilahi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketakwaan berikutnya dalam kurban yang disebutkan bahasanya kurban tidak boleh menggunakan harta haram. Dan harta haram itu mboten mung duit hasil jualan babi atau ayam atau widuran, mboten niku, atau bukan cuman duit hasil jualan homer, bukan, termasuk hasil korupsi, hasil manipulasi, gratifikasi, termasuk nitil warisannya saudaranya gitu kan. Nabi SAW menyebutkan ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya Allah itu Rabb yang maha baik dan tidak akan menerima amal kalau sumbernya bukan dari harta yang baik. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, idza kharaja rajul hajan binafaqatin thayyibah, kalau ada seorang laki-laki yang keluar naik haji dengan membawa harta yang baik, wa wada'arijlahu fil ghurzi, dia letakkan kakinya di tunggangannya, apakah naik pesawat sakniki, nek zaman biyen naik kapal, biyene melih naik unta, naik kuda, manada, dan dia berseru labbaik Allahumma labbaik ya Allah kami penuhi panggilanmu. Nadahu munadin minas sama, maka akan dijawab oleh penyeru dari langit, labbaik wa sya'daik, selamat datang atas kedatanganmu dan penuh kegembiraan menyambut kamu. Zatuka halalun, bekalmu bekal halal, wa rahilatuka halalun, dan perjalanan-perjalanan yang halal, wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zurun, dan hajimu haji yang mabrur bukan hajinya para pendosa. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabisah, kalau kemudian seorang laki-laki itu keluar menuju Allah dengan membawa harta yang kotor,
hasil korupsi, hasil manipulasi, tipu-tipu, uang bawah tangan, nodok warisan dan seterusnya. Bahwa tu arijlahu fil ghurzi, maka dia letakkan kakinya di tunggangannya, fanada, dan dia berseru labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah kami penuhi panggilanmu. Nadahu munadin minas sama, maka dijawab oleh penyeru dari langit, la labbaik wala sya'tai, gak ada labbaik-labbaikan dan gak ada kegembiraan atas kedatanganmu ke sini. Zaduka haramun, bekal yang kamu bawa ke sini barang haram. Wa nafaqatuka haramun, dan sangumu duit haram. Wa hajjuka ghairu mabrurun, dan hajimu tidak akan pernah jadi haji yang mabrur. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang-orang yang korupsi ini jane pun ngerti, buktine duitnya dikek lewat ngisor meja, monggo Pak. Jane secara fitrah dia udah tahu itu barang enggak benar. Tapi begitu kemudian diterima, dia justru mengucapkan alhamdulillah iso kurban begitu. Maka seorang muslim harus paham, walaupun itu bentuknya duit, ketika didapat dengan tidak prosedural, maka itu duit haram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini saya sampaikan di khutbah Jumat di Balai Kota Surakarta. Artinya, saya juga berusaha untuk memperbaiki aparat sipil negara yang ada di negeri ini. Memang sekupnya Balai Kota Surakarta, ngelala beliau sudah purna gitu. Mau enak ya kerungu gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait jenis hewannya, jenis hewannya disebutkan tentang hewannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 34, mim bahimatil an'am. Jenis hewannya itu cuma 3, unta, sapi, kambing. Unta ini nggak ada gantinya, nggak boleh diganti kuda. Jadi mungkin enten piyai nuntun jaran mriki, Mas iki nggo korbanku mboten angsal. Senajan jarane kaya ngene Pak Prabowo regane 1 miliar mboten angsal, nggih. Nah, kemudian sapi bisa diganti kerbau, ada penggantinya kerbau. Artinya kalau ada yang nuntun kebo nggih mboten apa, enggak apa-apa, enggak salah gitu kan. Nah, kambing ini semua jenis kambing boleh. Kambing Garut boleh, wedhus gimbal boleh, wedhus Jawa boleh, domba Morino boleh, wedhus Etawa boleh. Satu-satunya wedhus yang enggak boleh itu wedhus balap. Nah, ini enggak boleh. Pripun? Enggak boleh tadi. Enggak boleh kuda, enggak boleh. Dinosaurus ki mboten angsal. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketahuan berikutnya terkait dengan sohibul kurban. Abu Ayyub Al-Ansari pernah ditanya bagaimana kurban zaman Nabi dulu. Wahai Abu Ayyub, beliau mengatakan karena rajulu yudhi bisatin anhu wa an ahli bait. Dulu seorang kepala keluarga itu kurban satu aja atas nama kepala keluarganya dan keluarganya. Jadi ketika diurut-urutkan, artinya urut kadang Pak kok mboten kurban, saiki jatah bojoku, itu ndak perlu. Yang benar bapaknya atau suaminya atau kepala keluarganya dan keluarganya. Pramila nggih, yang menyembelih niku nek saged niku dongane niku minimal bismillah niku sah. Di atasnya bismillahi Allahu akbar niku nggih langkung sae. Di atasnya yang lebih utama bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Bismillah, ya Allah kami menyebut nama Engkau, Allahu akbar, Engkau Rabb yang maha besar. Ya Allah terimalah kurban bapak ini dan keluarganya. Ngoten. Sehingga ketika dikurbankan atas nama kepala keluarga, itu pahalanya sampai ke bawah. Tapi nek garwane istrinya tetap ngeyel gitu kan. Wah, ngiditku kok. Ya kudu kurban atas nama aku. Sebagian ulama berpendapat pahalanya enggak naik ke kepala keluarga, cuma ke bawahnya, mungkin ke putranya. Ngoten. Makanya satu atas nama kepala keluarga. Dan syariat ini kalau diaplikasikan itu akan menambah napa sakinah mawaddah warahmah. Walaupun misal duitnya niku duitnya piye setri, punya istri, istrine sugih, nggo Mas, duit mang serahke panitia ben ditukokke wedhus napa sapi, niku genah bojone guyang-guyu mangkat ning masjid. Tapi jal kalau misal istrinya ngomong, "Mas, iki duit kayak kita takmir kurban atas namaku, dudu jenengmu." Nah, mungkin lek disauri karo sing lanang, yo gandeng kuwi kurbanmu yo engko nek daginge teko yo entekno dhewe gitu. Sehingga ketika kita mengaplikasikan syariat itu hasilnya itu sakinah mawaddah warahmah saestu. Tapi kalau ngene niku wau gawe rumus dhewe ya biasanya nggih mboten guyub. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lah apa nggak sah kalau kurban atas nama istrinya sendiri? Sah gitu. Saya tidak sedang ngomongkan sah dan tidak sah, tapi keutamaannya, ngerti nih. Nah, kemudian terkait dengan sapi, disebutkan oleh Ibnu Abbas, pastarokna fil bakoroti an sab'atin. Kami dulu patungan sapi itu bertujuh. Nah, bertujuh itu maksimal. Nanti kalau 6 boleh, 5 boleh, 4 lebih baik, 1 hebat. Ning mungkin enten piyai niku nek wong Jawa ngarani kokil. Wis 7 dia orang ke-7. Terus golek kanca meleh. Diem-diem golek kanca, idik-idik. Ya. Bro, sami-sami sepuh punan. Piye, Bro? Aku iki melu korban ning Masjid Adi Hidayat, sapi 1/7. Pinten mriki? 3,5. Napa pinten? 3,5. Yo patungan karo aku yo dum loro. Lah ngopo e? Lah untukku entek kok ngono. Nek misal kuwi 5 kilo aku yo ora iso ngentekke 5 kilo. Iso ku yo mutlak. Dimut terus dilek gitu. 2 kilo wis kewalahan. Patungan meneh yo dipatungke melih mboten angsal niku nggih. Artinya kalau memang jenengan sudah mengambil 1/7 bagian niku jenengan selesaikan. Nek dipatungke melih ndak boleh, kecuali jenengan enggak punya duit ngomong putrane. Lek tambah niku angsal. Bedane dipatungke kali njuk tambah niku napa to? Nek njuk tambah niku sing bakal kok idah iki. Gitu. Napa nek misal jenengan paringi duit putrane, Pak, nggo nggih kurban terus misal putramu kurban, lah jatahku ndi, Pak? Mboten to. Tapi nek dipatungke melih niku genah wonge njaluk jatahe niku. Makanya kita tidak boleh melakukan manipulasi trik-trik seperti itu di dalam kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kurban tidak boleh ada 4 cacat. Yang pertama al-aura'u al-bayinu aura'uha, buta yang nyata butanya, matanya 2, 1 enggak ada, matanya 2 katarak 1, matanya 2 satunya tidak bisa melihat, atau matanya 2 dua-duanya rabun, atau matanya 2 buta komplit, dua-duanya tidak boleh. Kemudian berikutnya al-maridotu al-bayinu marduha, sakit yang nyata sakitnya, kambing kotorannya bunder kok iki mencret tidak boleh, atau keluar ada cacingnya tidak boleh, atau badannya gudikan semua tidak boleh, atau melentung-melentung apa niku papiloma napa-napa tidak boleh, atau kemudian penyakit kuku, kulit dan mulut tidak boleh, atau bahkan antrak tidak boleh. Nanti ada di salah satu tempat di Gunung Kidul, niku mereka itu pengennya saling tolong menolong, meringankan tetangganya. Tapi nggih kleru rumusnya. Apa? Mereka melakukan namanya rampak. Rampak niku nopo nek ada tetangganya punya sapi mati. Mungkin sapi ini dituku karo sing mboten kelangan itu, diborong sama yang lain. Nah, dirampak istilahnya. Nah, begitu mati belum, kemudian dituku sama tetangganya, dibeleh mati, pecel-pecel, hidung, terus dimakan. Nah, kok tangannya malah mati. Ya kenapa? Karena antrak gitu. Makanya kenapa kemudian dilarang sapi sakit, karena ada potensi nanti mendatangkan kesakitan juga, sakit juga buat kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-arja'u al-bayinu dal'uha, kakinya 4 pincang, ini pincang yang nyata pincangnya. Kakinya 4 pincang enggak boleh, kakinya 4 cuma 1 enggak ada enggak boleh. Kakinya 4 patah 1 enggak boleh. Pramila jenengan kalau beli sapi nggih, itu mangangkat sama bakulnya terno tekan ngarep masjid meduk ngadeg. Karena nanti nek makluk ceklek, kalau jenengan nggak mengakatkan begitu, maka sebenarnya itu sudah tidak bernilai kurban kalau disembeli, apalagi nyemplung sumur segala macam gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat al-kasiratu allati la tungki, gering mekingking sampai ngeligo, itu juga tidak boleh. Nanti kalau ada orang yang bawa sing gering ngenten iki, jenengan kasih masukan, kasih nasihat, Pak, Bu, ngapunten, niki gering ngeten iki mboten angsal. Walah Mas iki malah karoane garek nang klenge mosok wegah. Nek ngoten niku saurane mang beleh mawon mboten napa-napa. Tapi kan kita sudah mengingatkan kalau itu tidak menghadirkan pahala kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa berikutnya adalah tentang usia. Nah, ini juga banyak yang keliru. Nabi SAW bersabda, la tadbahu illa musinah, jangan kamu sembelih kecuali musinah. Musinah itu apa? Satu usia yang menandakan rontoknya gigi susu berganti gigi dewasa. Itu kalau orang Jawa nyebutnya poel. Nah, poel ini
Kalau kambing usia 1 tahun masuk tahun kedua, kalau sapi usia 2 tahun masuk tahun ketiga, kalau unta usia 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, giginya seri depan bawah itu copot 1, berarti kalau kambing itu masuk tahun kedua, kalau sapi itu tahun kedua masuk tahun ketiga. Jadi gigi itu biasanya kan kecil-kecil, tiba-tiba jadi gede kayak petel gitu. Nah, itu namanya koel 1. Tapi sekali koel itu langsung dua-dua gitu loh. 2 sini terus 2 sebelahnya, 2 sebelahnya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga urutannya milih kurban yang pertama jangan ada yang sakit, 4 tadi tidak boleh. Kemudian yang kedua cari yang umur. Nah, begitu sudah ketemu yang punya kriteria 2 ini dijejer. Begitu sudah dijejer, idealnya mang pilih yang paling gede. Paling gede regane piro niku dibagi 7 niku paling ideal. Tapi kok kemudian duitnya nggak nyandak, monggo dipilih yang rendah, yang paling kecil atau yang paling murah sesuai dengan iurannya, itu sah. Tapi kebanyakan kita kadang kuale golek sing gede karo sing tidak cacat. Nah, soal umur niki nomor sekian, akhirnya didatangkanlah sapi limosin gede, tapi sebenarnya umurnya masih muda. Makanya kalau sapi-sapi jenis gede itu jangan hati-hati, itu karena umurnya biasanya masih muda. Limosin, metal, Brahman, PO, Brenggolo itu biasanya muda-muda atau gede-gede. Makanya ini harus hati-hati itu. Jadi ada sapi itu di black brook, baru bapak yang paham tentang perpoelan itu dibuka lambene, alah iki enom mas. Akhirnya yang dapat daging tok, nggak dapat pahala kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayang 1000 sayang, kita itu kadang nek iuran nggih dipepetke sama kambing, sehingga akhirnya nyari sapi pun juga sok-sok nggak dapat yang gede tur powel tur umur. Biasanya nggih gede dari umur, atau nek cilik tur umur mungkin ndak di napa istilahnya ndak ditanggepi negatif sama sohibul kurban. Sohibul kurban kan mungkin nggak ngerti tuh fikih ngeten iki sok-sok. Nah, begitu didatangkan cilik atau sapi Bali, sapi Madura atau sapi NTB kecil tapi umur, nah, sohibul kurbannya nyandai masjid ngono sapi ini gede, ini cilik. Padahal sing gede di sana belum tentu umur kan ngoten no. Nah, maka ada solusi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Solusinya apa? Fikih kurban bisa dipakai dalam akikoh, fikih akikoh bisa dipakai dalam kurban. Nah, dalam fikih akikoh dikatakan anil gulami syatani wa anil jariyati satun. Dalam konteks akikoh, anak laki-laki itu diakikoi 2 kambing, anak perempuan diakikoi 1 kambing. La yadurukum dukuran kanu au inasan, ndak masalah itu kambing jantan atau betina. Sehingga solusinya kalau iuran jenengan niku mepet, ditukokke sing gede tur umur tur lanang boten nyandak. Karena biasanya 30-an ke sana, maka mang belikan betina ndak apa-apa. Wonten, ini ilmu. Nek enggak disampaikan gini rame di satu masjid niku wonten rame nganti tahunan guru-guru ngeten iki. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, lah itu sapi betina disembelih ada anaknya gimana? Maka sembelihan ibunya berlaku buat anaknya. Sehingga kalau anaknya kondisi hidup tapi enggak gerak, malah tinggal beteti, dang tiguli malah jadi balibul, ngoten. Tapi kalau kemudian anaknya gerak, mau berdiri, mau lari, dicekel, dibeleh. Atau yang ketiga, kondisi ketiga, kok anaknya sudah mati dan berbau busuk, niku dibucal, dibuang karena sudah mati di dalam kandungan. Dengan catatan pun mampu, tapi nek enggak mampu busuk mah itu bisa dihukumi masih hidup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwa berikutnya, wah ini materi mboten kathah, ning jenengan harus banyak bertanya. Nek enten pertanyaan, mboten kula mantuk. Disebutkan pada proses bertakwa berikutnya, yaitu seorang yang berkurban, sohibul kurban, tidak boleh potong kuku, potong rambut, dan cabut bulu. Nabi SAW bersabda, "Fala yaqudanna min su'rihi wala min adfarihi say'an hatta yudohi." Jangan kamu potong rambutmu, potong kukumu, dan cabut bulumu sampai hewanmu dikurbankan. Sehingga ini dimulai sejak 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah niku kapan? Alhamdulillah sakniki sami antarane Muhammadiyah kali pemerintah. Pramila ketika kita mengikut Muhammadiyah nggih sami, pemerintah nggih sami, yaitu mulainya sejak diumumkan oleh pemerintah hari Rabu yang lalu. Nah, sampai kapan? Sampai disembelih. Nah, disembelih kapan ya? Tergantung. Ketika hewan jenengan disembelih tanggal 10, ya jenengan nggak boleh potong rambut, potong kuku sama cabut bulu sampai tanggal 10.
Kalau kemudian hewan kurban jenengan disembelih tanggal 13 ya sampai tanggal 13. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ditanyakan kepada seorang ulama, apa hukumnya orang yang berkurban tapi tetap nekat potong rambut, potong kuku dan cabut bulu. Nekat di sini maksudnya dia menyengaja gitu. Aku nek ra cukur engko gondrong ketok eli kan gitu. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, takunu makbulah, kurbannya tetap sah walakinnahu asiyah, tapi dia berbuat maksiat. Ini sama kayak seorang wanita yang umroh atau haji berangkat tanpa mahram. Haji umrohnya sah, tapi dia berdosa karena nggak ngajak mahram. Makanya dengan ampun para nesu garwoni, mungkin tiba-tiba tuku tiket dewi mangkat dewi dengan radija. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan berikutnya, ketika ini kurban atas nama kepala keluarga, apakah istri anaknya tetap gak boleh potong rambut? Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, anak istrinya boleh potong rambut, potong kuku, yang gak boleh cuma bapaknya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau panitianya yang nyembelihnya itu kemudian dia gak berkurban, apakah dia tetap gak boleh potong kuku, potong rambut? Dijawab masih boleh kalau dia gak berkurban. Tapi kalau dia berkurban maka tidak boleh potong kuku, potong rambut. Nah, apa hikmahnya kok kita gak boleh potong kuku, potong rambut dan seterusnya? Tidak ada dalilnya sebenarnya, tapi ulama sebagian berpendapat. Artinya pendapat itu kalau nggak ada dalil tidak apa-apa selama tidak menyimpang bertentangan dengan dalil gitu. Nah, disebutkan oleh sebagian ulama hikmahnya adalah agar sempurna kita semua diselamatkan dari api neraka sampai pada urusan bulu, sak bulu-bulune, coro rambut itu sampai satuan itu diselamatkan dari api neraka. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu takwa berikutnya tentang tidak boleh potong rambut, potong kuku dan cabut bulu. Nah, kemudian tentang waktu berkurban kita juga harus bertakwa. Jundub bin Sufyan bercerita sahitu al-Udha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada sholatahu binnas nadara ila ghanamin qaddubiha. Aku pada waktu itu sholat Idul Adha bersama dengan Nabi SAW, berarti sholat sak khutbahnya. Maka begitu selesai khutbah, Nabi SAW melihat ke arah binatang yang sudah dijejer mau disembelih. Jadi kurban itu sholat Id itu di musola tadi, tanah yang lapang. Nabi kemudian mengimami sholat dan khutbah. Begitu sudah selesai, Nabi itu mendatangi binatang kurban beliau, disembelih dengan tangannya. Begitu sudah selesai, nanti sahabat itu nyusul mengikuti menyembelih binatangnya masing-masing. Nah, begitu Nabi mau menyembelih binatangnya, Nabi melihat kok ada yang sudah tersembelih. Berarti ini sudah disembelih sebelum sholat selesai. Nah, sholat selesai ini bukan patokannya sholatnya, tapi yo sakut baik. Jadi mungkin nek misalnya nanti nyanda yo sholatnya, berarti khutbah pas lagi khutbah untuk beleh. Nah, itu tidak boleh. Nah, maka Nabi bersabda, "Man dzabha qabla shalah falyat basatan makanah." Iki mau sapa sing beleh wedhus iki yang dibeleh sebelum selesai sholat, berarti nggih sakut baik. Iki gendang diijoli. Makanya ada kewajiban mengganti ketika binatang kurban itu mati sebelum waktu penyembelihan yang tepat. Dan karena sahibul kurban sudah mengamanahkan ke panitia, maka kalau mati di tangan panitia, panitianya harus ganti. Aduh, tak pensiun dari panitia weh. Buatan, kalau kayak solusi Pak. Solusinya ketika jenengan dititipi sahibul kurban, Pak Panitia, Pak Budi, saya nitip kambing saya nitip sapi saya. Panitia menjawab, saya terima ning nyuwun tulung mengawasi piyambak. Ngoten. Sematan ugi wau lho soal sapi, ketika jenengan beli sapi ke bakul sapi di DP mawon, kemudian ketika dia mau nganter jenengan bilang pokoknya tak tompo ning ngarep masjid medhuk ngadeg sehat. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man lam yadbah, kok ada yang belum tersembelih, maka fal yadbah ala bismillah, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Nanti ada yang bertanya, Bismillah di sini Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan Bismillahi wallahu akbar. Jadi Bismillah nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahimnya nggak usah. Lah nek aku tetep pengen ngono apa yo salah Mas? Ndak salah, cuman nggak sesuai dengan sunnah, ngoten. Artinya nek mengkaten Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, itu ndak apa-apa, tapi kurang tepat sesuai sunnah. Yang sunnah Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang pembagian dagingnya disebutkan, tentang pembagian daging niki nggih marai rame. Disebutkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir,
makanlah, ini berarti kembali ke shahibul kurban, dan kasihlah makan orang-orang yang sangat miskin. Ini berarti dihitung pinten Pak? Dihitung pinten Pak? 2. Mang pegang dulu. Ayat ini menyebutkan dibagi 2, setengah-setengah. Kemudian pada Quran surat Al-Hajj ayat 36, fakulu minha, makanlah, wa atimul qani'a al-mu'tarra, kasih makan orang yang tidak minta-minta, berarti wong sugih, berarti dihadiahkan, dan kasih makan orang yang meminta-minta, berarti wong randui, berarti disedekahkan. Hitung pinten Pak? Ini lho. 3. Ayat yang pertama 2, ayat yang kedua 3. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kulu, makanlah, wa atimu, berikan makan, wadahiru, simpanlah. Simpan niku nggih, nek sing mangan turah ya simpenan, nek sing dikeki turah ya simpenan. Berarti niki dihitung pinten Pak? 2 Pak. Niki kan mergo turah wae gitu loh. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 3 dalil menyebutkan dibagi 2 dan dibagi 3. Kemudian dalil berikutnya, ada sahabat namanya Uqbah ibn Amir. Uqbah bin Amir ini dikasih oleh Nabi kambing, Uqbahnya wedhus gitu kan. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau gunaman, dikasih kambing hidup, mboten dibeleh, urip. Kemudian yaksimuha ala sahabati, dan Nabi meminta untuk ini dibagikan kepada sahabatnya, bah dumno bah, dan didumkan dalam kondisi hidup. 1, 2, 3, ini gandeng akone 4 ya, 3. Ning saya nggak tahu jumlahnya berapa, mungkin belasan, mungkin puluhan. Nabi niku saking lomone sampai ada kepala suku Arab Badui niku masuk Islam dikei wedhus sak kandang, pengen kabeh gitu. Dia pulang teriak-teriak, masuk Islam dikei wedhus Muhammad itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks hadis ini saya tidak tahu jumlahnya berapa karena nggak disebut, tapi yang jelas dibagikan hidup. Nah, tinggal 1. Mas Uqbah ini masih megang 1. Fitrahnya orang kalau disuruh, yo pengen, yo gelem entuk juga gitu loh. Kalau nggak tanya nanti yo kena kayak kabeh. Nah, karena masih 1, Mas Uqbah ini nanya, ya Rasul, fadzakarhu lin Nabi SAW, ya Rasul, niki kanton setunggal ya, nek batine yo napa nggih kula napa mboten. Tapi nggih basa-basi niki tesih setunggal li. Maka kemudian Nabi mengatakan dohi antabi, yo kuwi nggo kowe pekan belen. Maka dalam konteks ini, 1, bolehnya diberikan hidup. 2, bolehnya dikasihkan semua. Kan semua, Nabi nggak minta dagingnya. Belen yang aku njaluk sikile kan mboten. Nah, kemudian yang ketiga, ketika jenengan diberi kurban dalam kondisi hidup ini dan dalam rangka kurban jelas, maka wajib buat jenengan untuk menyembelihnya, ampun dijual. Nah, dalil yang keempat ini menunjukkan bolehnya daging kurban dikasihkan semua. Nah, sehingga 4 dalil ini sebenarnya banyak dalil, tapi 4 niki menunjukkan bahwasanya tidak ada porsi khusus di dalam pembagian kurban. Pramila ketika kurban niku kemudian sesuai kesepakatan itu ya tidak apa-apa. Misalkan ini disepakati yang kurban kambing dapat sambil sama ati setengah, tidak apa-apa. Kalau memang sepakat. Nah, sehingga jatah shahibul kurban yang sudah disepakati disingkirkan dulu. Wajib ini jangan sampai dikelongi. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jatahnya warga mriki yang jenengan planning, misalkan mriki biasanya pinten kantong Pak Budi? Biasane 300, 400, bener? 600 sekantong kilo. Ya, misal 600 ping sekilo, 600 kilo. Siapkan, boten kedah sudah tercecel-cecel, boten mesti bongan gede ngono ditimbang 600 kilo, singkirkan. Nah, sisanya ini fleksibel. Mau dimasak boleh, shahibul kurban jaluk tambah nggih ndak apa-apa. Kalau ada proposal masuk jenengan paringi ndak apa-apa. Makanya nanti ada shahibul kurban itu nggih jaluk tambah. Pak Budi niki kan kula angsale sampil kalih hati. Nah, gandeng kula kurban wedhus, mbok kula ditaparingi bandule ben kadenge saged pripun ngoten mengke. Ngoten niku terus enten panitia niku sing galak. Lurah jatahmu ya kuwi. Sejak ditolak itu sampai hari ini dia nggak pernah mau korban di situ. Nah, sehingga kan guyub rukun itu rusak. Padahal barangnya enten. Lah kenapa kok ora entuk? Lah sing mengingini wong dijikok karo DE jebule gitu kan. Nah, yang kayak gini nih nggak boleh.
Artinya kalau memang ini sohibul kurban ini meminta tambah atas apa yang memang dia pernah kurbankan, memang paringi. Nah kenapa kok kita harus mengasih? Karena semua daging dan segala macam ini kan dari beliau toh, gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niki nek konteknya kambing, nek dia sapi, niku ditangeti Pak grup jenengan, niku kan enten piyai pitu jenengan nyuwun buntut. Nah sing kersa buntute piyai pinten yo pitu-pitune Mas. Nah niku buntut siji mah pecel pitu. Aku terakhir untuk rambut ngisor kae wis ben gitu kan. Ganti kopi kok terserah dia. Nah, ngoten nggih, dadi niki nggih kedah diuri-uri jangan sampai dia mutung. Karena saya nyaksikan sendiri, ada sohibul kurban niku kegelan kalih panitia beleh kurban dhewe ning ngarep omah bertahun-tahun sing dibeleh sapi Pak gitu. Ning ngarep omah gitu. Dadi koyo ngece panitiane gitu. Aku ra ning kono ra apa-apa ning kene malah aman, serap gitu. Dan itu sing bejo tanggane, jadi tanggane untuk kedungan cowok masjid didungi oleh saking Pak ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentang biaya, biayanya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, amaroni Rasulullah SAW, Nabi SAW memerintahkan aku anakku ma'ala budni untuk mengurusi kurban beliau yang berupa unta, wa'an atas sodako, dan diperintahkan untuk menyedekahkan semua. Berarti ini juga bagian dari yang tadi dikasihkan semua. Apa itu? Bilah miha, dagingnya, wa julutiha, dan kulitnya suruh ngasihkan semua, wa ajilatiha, dan aksesoris yang menyertai binatang itu. Jadi nek untane ku sosok dikai kemul. Jadi nek dikemuli niku tujuannya biar enggak kademen. Nek kademen mungkin bisa mati, nek kepanasan juga bisa mati, maka dikemuli biar enggak mati. Nah, ketika dijual mengikuti kemulnya, maka kemulnya itu bagian dari yang harus disedekahkan. Nek dimakan kan nggak bisa, nah maka harus dikasihkan. Ke siapa ya? Kepada fakir miskin. Makanya nanti dalam riwayat yang lain alal masakin. Niki nek coro sapi niku sosok enten klontonge ya. Klontonge itu ya harus masuk dalam kategori disedekahkan. Atau barangkali ada bapak yang sudah pensiun dari petani punya sapi sing dienggo ngluku. Nah, begitu sapine payu dijual, lukune kon ngepek atau dulu nek dipajang sini itu sapi dienggo narik niku lho, boto. Nah, sapine dituku gerobake kon ngepek misalnya. Nah, gerobak itu ketika dibeli sapi dibeli dihadiahi gerobak, maka gerobaknya itu juga harus disedekahkan. Tidak boleh kemudian digunakan untuk operasional. Disebutkan di sini wala utiya al jazara minha, dan tidak boleh diambilkan dari kulitnya, dagingnya, dan aksesorisnya ini sebagai upah buat jagal, tidak boleh. Qala Imam Ali mengatakan nahnu nu'tihi min indina, dan kami keluarkan dari kantong kami untuk membayari si jagal itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggih, dalam konteks kurban sebenarnya sohibul kurban ini yang punya kewajiban beleh dhewe, bedeti dhewe, edunge dhewe jane. Tapi karena mungkin sohibul kurbane mungkin nggih pun sepuh kados Mbah Darmo nggih lurus nggih. Atau kemudian sibuk kados Pak Presiden, Pak Prabowo kurbane 140 ekor kan beleh dhewe ya mboten saged dengkelen toh. Nah, maka dalam konteks itu diwakilkanlah ke panitia kurban. Panitia direwangi sama ibu-ibu yang rewang. Panitiane ternyata nggak ada yang berani beleh, kemudian ngengken jagal ya ogah ngeleti, maka ada tukang kelet. Maka semua ini, orang ini tidak boleh diopai dari daging, kulit, dan segala macam ubur rampe yang mengikuti binatang kurban. Tidak boleh diupai, tapi boleh dihadiahi. Bedanya upah sama hadiah, upah niku diperjanjikan, hadiah niku tidak. Jadi nek bahasane Bu yang rewang nanti ditambahi 3 gitu kan, niku berarti sudah ngupai. Tapi nek nggak dibahasakan gitu, tiba-tiba nanti Bu niki nggih yang rewang ditambahi 3 itu dihadiahi. Kula pun tangleten ibu-ibu pundi-pundi mawon, niku nek pun dijanjeni 3 dikei 2, niku sing setunggal jenengan suwun melih napa mboten Bu? Ora nyawuri ra ketok. Terus pundi-pundi niku dijaluk meneh Mas gitu. Makanya nek sampai dijaluk meneh berarti niku akadnya upah mboten hadiah. Bedakan nggih. Jagal nggih ngoten, ketika jagal jenengan datang kan, jenengan sanjang kowe engko dibayar 400 karo ndas sapi. Begitu prakteknya 400 dikeke diganti ndas wedhus, dhek mungkin akan ngomong, "Pak, ten iki ndas sapine kok cilik menang." Soalnya nggak sesuai gitu loh. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku wau panitia, tukang jagal, tukang kelet, ibu-ibu rewang ndak boleh diopai
dari daging, kulit dan aksesorisnya. Bolehnya dihadiahi. Hadiah sama upah bedanya tidak diperjanjikan jumlahnya. Dan artinya kalau mau diupahi silakan, tapi dari operasional. Operasional didapat dari mana? Dari iuran yang dibelikan tadi. Misal 3,5 dikalikan 4 kali 7 ketemunya 24,5. Misal kok sapi ini dapat 24 kurang 100-nya diambil dikalikan misal sapinya 10 berarti 5 juta. Lah 5 juta itu digunakan untuk operasional, termasuk salah satunya dibuat ngopai jagal tukang kelet. Nah yang rewang sama panitia ini biasanya uruf kita niku mboten diopahi niku. Soalnya mungkin nek diopahi mesti engko sing sahibul kurbane ya protes. Mending kene enak upahe to. Nah sesuk tak pindah gitu kan. Nah ngoten. Menika yang bisa saya sampaikan. Pas kurang 4 menit silakan yang mau ngejak rame saya tanggapi. Monggo Pak, Bu. Tidak ada. Wah, tidak ada ya Pak Budi Karamayu. Monggo ngoten lho ya, dipancing sih gitu. Yang pertama mungkin bukan masalah korban tapi tadi singgung masalah mahram. Mahram. Ya, ada mahram, ada mukrim. Mahram mukrim. Ya, bedanya apa? Kemudian kalau mahram ini yang bisa dijadikan mahram siapa saja? Karena saya dengar itu ada mahram itu dicarikan oleh panitia. Oh ini mahramnya si A, ini mahramnya si B. Mahram. Ya. Tadi kan singgung ada mahram, ada mukrim gitu ya. Yang mahram kan itu haji. Jadi menyinggung juga mahram. Oh, haji sama mahram. Iya. Oh, iya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, muhrim itu orang yang pakai kain ihram. Kain ihram niku. Kalau laki-laki sing putih niku, nek perempuan kan bebas bajunya. Kain ihram 2 bawah sama atas niku. Itu muhrim, orang yang berkain ihram. Kalau mahram, orang yang mahram itu maknanya orang yang diharamkan. Diharamkan untuk apa? Dinikahi. Nah, ada mahram selamanya, itu kayak kakak, adik, ibu, itu mahram selamanya, tidak boleh kita nikahi. Nah, kemudian ada mahram yang datang karena sebab pernikahan. Misal saya punya istri, maka adik istri saya jadi mahram saya, nggak boleh saya nikahi. Sampai kapan? Sampai istri saya itu jadi istri saya. Artinya istri saya meninggal atau saya pisah sama istri saya boleh menikahi adiknya, tidak boleh dikumpulkan. Ada juga mahram karena sepersusuan. Jadi ada seorang wanita yang dia punya anak laki-laki misal, kemudian ada tetangganya atau saudaranya yang punya anak perempuan. Mereka sepakat ojo nganti anak dhewe engko nikah. Nah, maka wanita ini yang nyusui ini kemudian nyusoni juga anaknya orang lain ini, kemudian jadilah mahram karena sepersusuan. Nah, sehingga mahram yang dimaksud dalam konteks menemani haji ini adalah mahram yang sifatnya abadi selamanya, gawan lahir, yaitu saudara kandung. Nah, seorang wanita ketika mau kemana-mana itu harusnya ditemani oleh mahramnya. Siapa? Bapaknya. Kalau perempuan teman yang nemeni laki-laki, bapaknya atau anaknya bisa, atau kakaknya, atau adiknya, atau suaminya. Nah, suaminya ini bisa. Mekaten Pak. Jadi mahram itu wonten iki. Jadi biasanya kan ada yang perempuan berangkat sendiri. Iya. Mahramnya dicarikan oleh panitia. Nggih, nek dicarikan panitia lah mahram bener apa enggak gitu loh. Misal nggih, ada Ibu Fatimah tiba-tiba mahramnya Pak Budi Mamon. Lah Pak Budi ini sinten kan gitu. Ketika Pak Budi ini bukan saudaranya, bukan kakaknya, bukan bapaknya, bukan suaminya, ya selamanya bukan mahramnya walaupun dibahasakan mahrami. Makanya kan kadang niku enten manipulasi niku lho, surat mahram niku padahal jane sanes. Nah, yang kayak gitu ndak boleh. Jadi yang paling aman nggih, ibu-ibu kalau memang sudah nggak punya mahram, barangkali udah nggak punya bapak, nggak punya kakak, nggak punya adik, putranya ya setri semua, delalah ya belum nikah, maka ya sudah, berarti kewajiban haji umroh tidak ada, karena nggak mampu dari sisi mahram. Tapi kalau punya mantu laki-laki lah, boleh monggo mertua sama menantunya itu berangkat ditemani nggak apa-apa. Ada lagi?
Pak, Bu, tidak ada. Masya Allah, berarti tempat aman terkendali. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sumber dana untuk pembelian kurban itu tadi sudah dibilang kan dari tukang Boleh. Nah sekarang sumber dana sekarang banyak selain produk-produk virtual. Oh, pinjol. Trading. Oh, trading. Ya, Oh. baik trading Iya. mata uang, trading saham, trading Iya. investasi dan sebagainya. Iya. Itu gimana Ustaz? Iya. Prinsipnya kita menghukumi orang itu membawa duit, dah itu dulu. Dohirnya, jangan nggak usah mendalami ini duit komedi, nggak usah. Itu nanti wilayah dia. Makanya tadi kan ketika saya katakan ada orang 7, satunya kok nggak sholat, kurbannya tetap sah, tapi pahala yang bersangkutan ini yang nggak dapat. Maka ketika kemudian ada orang 7, satunya pakai duit haram, maka kurbannya tetap sah, tapi satunya ini yang nggak dapat pahala. Makanya terkait duit trading itu, nah trading apa dulu? Saham misalnya, nah tadi bilang saham apa? Kalau saham perusahaan halal, kalau saham perusahaan haram. Nah kembali ke orangnya. Nah kita nggak usah memperdalam ini beneran halal atau enggak gitu. Artinya kembali ke orangnya. Sama kayak pasar kelitian, kita nggak boleh menyebutnya pasar maling sampai kita tahu bener ada maling yang bawa barang ke situ untuk dijual. Nah ketika kita pun tahu barangnya adalah itu, maka yang barang malingan ya cuma itu, nggak semuanya. Ada lagi? Ada Pak? Cukup? Wah, cuma laku 2 Pak Budi. Kalau ibu-ibu ada yang tanyakan? Mungkin saya tambah. Iya. Yang dilaksanakan di sini selama ini, Iya. kali mungkin keliru atau benar mungkin ada penjelasan. Kulit. Itu diserahkan kepada remaja masjid. Iya. Kemudian timbul perkembangan remaja masjid itu ditunjuk ABCD misalnya, Iya. dari kulit serahkan pada ABCD. Iya. Nah, kemudian ABCD ini itu apa itu? Artinya bukan diminta ya, tapi keikhlasannya untuk sebagian atau seluruhnya atau terserah pada ABCD ini itu digunakan untuk kas remaja. Tapi intinya itu sudah diserahkan sepenuhnya. Jadi misalnya sambil semua nggak apa-apa, gitu. Tapi saya ini sebagian tak kas remaja seperti itu. Tapi nggak diwajibkan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi objek dari pemberian kulit ini, dalam hadis tadi disebutkan alal masakin, kepada orang-orang miskin. Jadi ketika jenengan serahkan kepada remaja masjid niku, langkung sayanya itu mereka adalah termasuk kategori itu, satu. Kemudian yang kedua terkait dengan remaja masjid, benar memang harus diopeni karena masjid kalau remajanya nggak diopeni nanti jenengan kalau nggak ada yang mewarisi melanjutkan. Maka yang pengalaman saya dulu, saya itu ngajar TPA waktu SMA itu gajinya cuma 50.000. Nah tahun 2020-an sekian, 2022 atau 2021 saya ketemu sama pemuda yang ngajar TPA di masjid yang sama saya dulu. Saya tanya, gajimu bening kono piro Mas? Diopahi piro? Jawaban dia 150.000. Ya kita ini ningkat 300%, tapi kan 150.000. Nah terus saya tanya sama dia, gue dibayar full apa orang? Terus dia jawab, kalau saya nggak masuk izin, gue izino gitu, itu dipotong 10.000. Jadi 1 seket terus dipotong mulai gitu kan. Nah maksud saya, ketika misal itu konteksnya remaja masjid, maka tetap harus ada sebab lagi, yaitu apa? Misal remaja masjid di sini ternyata yuk ngajar TPA. Nah yang seperti itu agar kemudian makin baik gitu loh. Artinya remaja masjidnya ini gak cuman remaja sekedar remaja yang kemudian cuman datang seneng-seneng huda-huda gitu kan, jangan. Apalagi nanti dikai duit tadi terus tinggu top up gitu kan. Nah itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga. Ya artinya biar tepat sasaran,
kita kembali ke dalil tadi alal masakin tadi, atau remaja yang memang dia itu punya keaktifan di masjid yang terlibat tadi belajar TPA, atau kemudian mungkin saya dulu di masjid bapak saya dulu yang di kampung sana itu kita cuma 3 orang dari belasan atau puluhan remaja waktu cuma 3 orang itu kalau hari Jumat ini ngepel masjid bertiga dong gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tapi dengan pilih, jadi nggak harus semua. Nah silakan tadi diberikan. Artinya tetap harus diopeni remaja itu, tapi tetap harus selektif juga. Jadi jangan sampai nopo diberikan tapi akhirnya buat top up segala macam, itu tentu nggak bagus. Belum lama nih kok yang bapak-bapaknya dari Pulau, Mas saya mau cerita tentang anak saya. Saya punya anak 3, yang 2 itu rotok nakal, tapi akhirnya yus iso kuliah rampung, iso nikah. Saya aku dibutuh dari mereka. Sing nomor 3 iki jane tak eling-elingi rajin sholat sregep, tapi malah saiki wis ra karo-karuan. Kuliah ning Mojosongo njaluk sangu, ngekos tak koske mergo aku rumangsa duwe. Akhirnya begitu tak koske kenal orang, mulailah dia main judi online, terlibat pada pinjaman online. Akhirnya omahku keceput dan aku saking malune sama kampung, aku akhirnya pindah ngekos ngontrak di dekat masjid ini dan ketemu jenengan. Dan jenengan hasilnya pun di Kartosuro. Jadi putrane nang Mojosongo niku njaluk ngekos padahal bapak yang main Kartosuro. Lah kok ndak pindah enten nopo lah kula isin. Lah kok isin nopo? Lah soalnya aku ning kulo dadi ketua takmir gitu. Makanya tadi ketika cuma diberikan kepada anak muda, nah ini anak muda yang seperti apa kan itu harus clear juga ya. Jangan sampai nanti top up segala macam. Nah, kita pengennya dapat pahala nih dapat dosa. Termasuk ngeten niki saran saya. Ada beberapa pendakwah yang mengatakan masjid ini biar anak muda senane masjid wifi dibuka ben do nyedak. Yang tak amati Pak di masjid niku Solo niku begitu wifi dibuka, tah bocil-bocil niku cah cilik-cilik nyekel HP siji dolanan game Pak. Alih nontoni reel niku adzan yo ora obah, qomat yo ora obah. Lagi nanti dapat rakaat 1 atau 2 baru berdiri. Maka yang seperti itu coba perlu perlu dikontrol juga ketika memang mau wifi dibuka itu juga waktu-waktunya harus dipahami. Misal adzan niku langsung dipateni cetet ya kan enten tombole to niku wifi niku ben mati ben enggak usah nyantol ten niku. Mekaten mbok pilih. Bapak Ibu, mohon monggo Pak Budi. Terakhir setelah sudah diterangkan dengan berat dan jawab kita tambahkan terus di akhir ditutup dengan doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, monggo kita akhiri kajian kita dengan doa, dengan aminkan semoga kemudian melahirkan keberkahan buat pertemuan majelis kita yang kita lakukan di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannati ka jannatin na'im ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika nastaghits aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik
وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا خير الرازقين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد